Kalau kita punya energi positif di sekitar kita, kita sendiri juga kan nanti akan ketularan ya. Karena kita ingat kalau yang namanya energi itu dia bisa berpindah kan ya, bisa ditransfer dari satu ke yang lain. Ya sama juga dengan ketaatan, dengan energi positif kesolihan. Kalau kita ngelihat teman kita sholat, kita enggak, pasti gini, ih malu ih, dia sholat, gua kagak. Dunia itu memang menggoda sangat. Godaannya itu ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pagi sampai pagi lagi, semuanya menggoda banget. Tapi kalau kemudian kita ingat lagi, sebetulnya kita hidupnya buat apa sih? Ya. Terus gini deh, misalnya gini, makan itu seberapa sih? Cuma sejengkal doang juga nggak nyampe, gitu ya. Terus apa lagi? Pakai bajunya seberapa sih? Gitu. Terus apa lagi? Umur juga seberapa sih? Jadi apapun dunia yang mau kita kejar itu, lagi-lagi kita ingat, buat apa sih hidup gitu, toh juga segini-segini aja sebetulnya. Jadi kalau kita ingat tujuan kita hidup, bahwa tujuan kita hidup itu memang hanya untuk taat kepada Allah saja, itu udah cukup. Dunia itu nanti akan ngikut, karena Rasul bilang gini, kalau kalian ngejar dunia, ya cuma dunia aja bakal kalian dapetin. Tapi kalau yang kalian kejar itu adalah akhirat, nanti dunianya bakal ngekor di dalam, di belakang, bakal ngikut di belakang kalian. Jadi ya ingat aja pertama, buat kita hidup di dunia itu, kalau tujuannya memang hanya untuk amal, soleh, taat sama Allah, taat sama perintah Allah, udah cukup gitu. Kemudian kedua, harus diingat bahwa umur kita terbatas. Jadi kalau kita mau hura-hura gitu ya, kalau kita mau senang-senang di dunia, pernah kepikir nggak sih pas kita lagi senang-senang gitu, Allah cabut nyawa kita? Di dalam keadaan yang sudah tidak bertakwa gitu. Kita nggak tahu lagi dalam kondisi apa. Gitu. Iya. Padahal sebetulnya ingin meninggal dalam kondisi apa, itu bisa loh kita persiapkan. Kita memang nggak tahu kapan datangnya ajal, tapi dalam kondisi apa wafatnya itu bisa kita. Apakah kita mau wafat dalam kondisi sedang sholat? Apakah kita mau wafat dalam kondisi sedang beramal sholih? Ataukah amal maksiat? Semuanya bisa pilih. Jadi kalau misalnya udah kepengen nikung-nikung ke kiri dikit ya, ingat deh, ya Allah, nanti gua mati di sini gimana ceritanya, gitu ya. Terus balik lagi. Nanti mau nikung lagi ke kiri, ya Allah, kalau Allah cabut nyawa gua di sini nanti gimana ceritanya, gitu. Kata-kata dunia, gitu ya. Nah balik lagi, gitu. Jadi yang kedua adalah mengingat kematian. Itu sangat membuat kita bisa istiqomah di dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah punya teman-teman yang baik. Benar kata Mbak Dira tadi? Iya benar, emang benar kok. Jadi punya teman yang baik itu dia akan menyalurkan energi positif di dalam diri kita. Kalau kita punya energi positif di sekitar kita, kita sendiri juga kan nanti akan ketularan ya. Karena kita ingat kalau yang namanya energi itu dia bisa berpindah kan ya, bisa ditransfer dari satu ke yang lain. Ya sama juga dengan ketaatan, dengan energi positif kesolihan. Kalau kita ngelihat teman kita sholat, kita enggak, pasti gini, ih malu ih, dia sholat, gua kagak, gitu ya. Terus apa lagi misalnya, lagi sama-sama nih, habis kajian, terus Allahu Akbar, oh udah waktunya sholat asar ini, udah waktunya sholat zuhur ini, terus kita ngelihat teman kita, dia ngapain ya? Oh, sholat qoblah, kita enggak. Malu sholat juga Ya mungkin awalnya sih masih ada rasa rianya dikit gitu ya. Tapi lama-lama kan kalau itu tiap hari kita lakukan, lama-lama jadi kebiasaan. Ya Allah bisa karena terpaksa lah. Kadang-kadang gitu terpaksa itu perlu juga ya. Kadang-kadang dan dipaksa itu kadang-kadang perlu gitu. Ya sama lah, seorang anak kecil juga kenapa sih dia akhirnya terbiasa buat sholat? Pasti karena awalnya dia dipaksa kan sama orang tuanya. Kita juga bisa baca Quran, mungkin kita juga males dulu belajar baca Quran, tapi karena dipaksa sama bapak ibu kita, akhirnya kita bisa baca Quran. Jadi sekarang kita juga bersyukur, oh untung gitu. Dipaksa. Untung dipaksa masuk TPA gitu. Jadi apa kita sekarang gitu. Jadi 3 hal itu setidaknya yang bisa membuat kita kemudian istiqomah di dalam Islam. Punya teman-teman yang soleh, ingat kematian, dan ingat buat apa tujuan hidup kita di dunia.